Ya. Selamat malam dan selamat datang kembali di Agung Tata Mandiri Championship 2023. Mengakhiri pertengahan musim, kita sekarang memasuki round ke-10 di Mugello, Italia, di mana ini adalah salah satu sirkuit legendaris tentunya di kalender MotoGP yang sudah digelar dari tahun berapa, udah lama banget ya, sampai sekarang 2023. Masih ada track satu ini dan juga masih ada saya Ariel serta Broris di sebelah saya, serta juga Dom Fernandoli tentunya selaku kamera director dan juga race director yang akan membantu berjalannya balapan di malam hari ini untuk kelas M2 PlayStation maupun di kelas M2 PC. Tentunya tidak luput dukungan dari Agung Tata Mandiri serta media partner kami MGP dan juga Indomotor Racing yang akhirnya bisa menjalankan event di Agung Tata Mandiri Championship 2023 kali ini. Dan ya, seperti biasa saat lagi kita akan menyaksikan dibuka oleh kelas M2 PlayStation. Sedang bersiap-siap para pembalap kita. Dan ya, kita seperti biasa akan lihat dulu rider line up di kelas M2 PlayStation sebelum masuki balapannya. Dan ini dia, kita sudah berada di track Mugello, track yang cukup legendaris dari awal MotoGP, yang mana kita sudah berada round ke-10 di Agung Tata Mandiri. So, sebelum kita akan melihat race ya, kita akan melihat terlebih dahulu untuk klasemen sementara di kelas M2 PlayStation, yang dimana kalian bisa lihat Tabrak Lari masih memimpin dengan perolehan poin 195 poin, disusul oleh Afikir 78 dengan perolehan poin 161 poin. Perbedaan antara dengan Champions League adalah 34 poin. Om Alan Gaming menempati posisi ketiga dengan perolehan poin 130 poin, disusul oleh Rikat Perdana di posisi 4, Lucius Smith di posisi kelima, Fahri 99 di posisi ke-6, Sandi Firdaus di posisi ke-7, Danang GK berada di posisi 8, dan ada Fitrah Mertes yang berada di posisi ke-9 di klasemen sementara di kelas M2 PlayStation. Nanti dia untuk start klasemen sementara di kelas M2 PlayStation after round 9 kemarin. Dan untuk starting grid kalian bisa lihat Om Alan Gaming akan memulai balapan dari pole position disusul oleh Lucius Smith. Rekan tim dari Om Alan Gaming nampaknya kita melihat dua Red Bull KTM berada di front row, disusul oleh Rikat Perdana yang berada di posisi 3 setelah mendapatkan sebuah kemenangan yang kemarin dari Afikri 78 yang start dari posisi 4. Tabrak Lari sayang sekali pada race kali ini harus start dari posisi 5, disusul oleh Sandi Firdaus yang berada di posisi 6 menutup di row kedua. Itu dia untuk starting grid dari row 1 dan juga row 2. Dan selanjutnya row ketiga atau row terakhir di kelas M2 PlayStation ada Fitra Mertes, Faris 99 dan juga ada Danang GK02 menutup row terakhir di starting grid di kelas M2 PlayStation. Dan juga kita sudah mendapatkan informasi dari BMKG bahwasannya race kali ini akan wet ya. Jadi tracknya tidak hujan, akan tetapi masih basah. Maka dari itu kita akan berfokus pada rain tire, mengingat ini adalah track yang bisa dibilang cukup panjang dan juga memiliki stretch yang sangat-sangat panjang, bahkan bisa dibilang ini main stretch yang cukup panjang dari beberapa sirkuit MotoGP. Maka dari itu kita akan berfokus hanya 2 ban saja, karena kan memang di rain tire ini cuma ada 2 ban saja, yaitu sudah ada soft dan medium compound, yang mana sesaat lagi kita akan melihat race M2 PlayStation. Dan as I said, kita sudah berada di Italia, di Mugello untuk menyaksikan race ke-10 di M2 PlayStation. Kita lihat ini dia Om Alan Gaming yang akan start dari pole position. Akankah ia mendapatkan victory keduanya setelah di round 9 kemarin adalah maiden victory bagi dirinya. Red lights are on. Double KTM on the front row, akankah bisa mempertahankan posisinya untuk balapan kali ini di round ke-10, and the lights is off, race is underway. Nice start dari Om Alan Gaming. Kita lihat saja masuki turn pertama yang cukup jauh di Mugello ini, tapi nampaknya masih bisa di defense oleh Om Alan Gaming. Tapi kita harus tahu juga bahwa Tabrak Lari atau Micros yang sekarang kembali balap
absen dari round 9. Apakah akan beri tantangan yang luar biasa keras? Itu dia Faris 99 harus terjatuh. One of Vital Trans Racing harus terjatuh, itu Faris 99. Berikan Rikat Perdana yang kemarin finish di posisi kedua, naik juga ke posisi kedua sekarang, serta Afikri 78 naik ke posisi ketiga. Tabrak Lari yang harus turun hingga posisi ketujuh tentunya harus bisa kembali mendapatkan recovery pace untuk segera naik ke posisi terdepan. Sementara itu Om Alam Gaming dengan start yang sangat luar biasa. Kita Fikri is down. Oh no, it is Afikri 78 going down next. Vital Trans harus terjatuh, keduanya turun ke posisi 7 dan juga posisi ke-8. What a bad start. Dan kita masuk ke Casanova tikungan ke-6 dan juga langsung disambung ke tikungan ke-7 yang dimana yes Mugello memiliki track. Oh sayang sekali Vital Metes terjatuh. Yang mana Mugello memiliki track yang sangat-sangat bisa bilang flowing dan juga ada beberapa sektor yang memang hanya beberapa sektor doang yang memang heartbreaking. Bahkan di first corner saja itu masih memerlukan flowing corner walaupun is very hard to break. Kita bisa lihat Rikat Perdana trying to battle dengan Lucian Smith yang menang. Lucian Smith ingin menduduki podium pada malam hari ini dan yes Lucian Smith is berhasil melewati dari seorang Rikat Perdana yang harus sedikit terkontak dengan Lucian Smith. Nampaknya Lucian Smith masih ingin hal cukup breaking on the curve tapi still bisa mengkontrol Red Bull KTM Anjingnya kendaraan langsung melesat ke posisi kedua. Nampaknya Sandy Firdaus juga membuat mistake di turn ke tadi yang dimana itu berada di turn ke-12 dan kita akan lihat di chicane yang dimana Lucian Smith masih memimpin dan begitu Om Alam Gaming yang terlihat benar-benar santai saja memimpin jalan balapan hanya fokus untuk stay on the bike. Dan nampaknya juga Lucian Smith berhasil berada di belakang dari rekan tim yaitu Om Alam Gaming. Tapi kita melihat juga battle for the second position masih cukup ketat antara Lucian Smith, Sandy Firdaus dan juga Rikat Perdana. Dan sekarang kita bersama Sandy Firdaus yang sudah berada di main straight menuju lap kedua di track yang basah walaupun sudah tidak lagi turun hujan, tapi nampaknya track yang kalian bisa lihat masih cukup basah membuat ini menjadi typical wet race yang dimana mereka semua sudah masuk ke first corner. Here we go, kita akan melihat sebuah replay di first corner tadi antara Fahri 99 dan juga Tabrak Lari dan yes benar saja yang dimana Fahri 99 tidak bisa mengontrol lagi dan yes nowhere to go untuk Fahri 99. Yes, this is Lucian Smith yang ada di belakang Om Alam Gaming. Nampaknya duo KTM adalah Rainmaster sejauh ini sangat-sangat luar biasa yang mungkin menjadi salah satu slogan KTM yaitu Ready to Rain ya. Dan ini dia kita lihat di posisi satu, posisi kedua 1,8 detik sangat luar biasa sekali memimpin Om Alam Gaming. Yang kita lihat juga di catatan qualifying-nya ini memiliki lap time tercepat. Sayang sekali Sandy Firdaus sedikit glitchy dan masih gravel. Tabrak Lari di posisi kelima melihat harapan untuk bisa memasuki top 3. Tapi kita lihat Sandy Firdaus yang memiliki bad connection harus berhati-hati dan mungkin saja bisa mendapatkan black flag maupun blue flag. Dan betul saja blue flag is on for Sandy Firdaus yang tidak mendapatkan koneksi stabil, harus memberikan posisinya ke Tabrak Lari yang sekarang betul saja langsung dilawan dan naik ke posisi keempat. Sandy Firdaus taking down his own position karena ya koneksi yang tidak punya membaik dan mendapatkan long lap penalty sayangnya akibat dari track limits warning mungkin yang terjadi karena barusan glitch dan dia motornya harus keluar track sehingga mungkin dihitung track limits oleh game itu sendiri. Tapi kita lihat sementara itu di posisi depan Om Alam Gaming, di sebelah kiri juga Facecam-nya dengan race number 7. Lucky 7 bisa kita bilang sekarang masih memimpin di lap kedua dari total 11 lap yang ada. Clean lap so far. It is a really Rainmaster dari Om Alam Gaming. Yes, dan juga nampaknya perjuangan dari Om Alam Gaming di seri Heres kemarin nampaknya berlanjut di episode di round ke-10 Agung Tanaman Diri di Mugello. Tapi kita lihat saja mana juga Tabrak Lari sudah mulai improvement, mulai berdekat kepada Rikat Perdana for the podium zone. Yang mana sementara ini seorang Om Alam Gaming melakukan fastest lap di lap ketiga di seluruh rekan timnya yaitu Lucian Smith 2 KTM on the front dengan gap terpaut 1,3 detik antara Lucian Smith dan juga Om Alam Gaming. Sementara itu kita bisa lihat perjuangan seorang Tabrak Lari yang dimana tadi sempat ada kontak dengan Faris 99 di awal balapan membuat diri harus turun ke posisi terakhir dan yes dia bisa merecovery-nya. Dan juga di belakang ada Sandy Firdaus yang mendapat long lap penalty which is mungkin sini sudah Michael sudah mulai mengetahui bahwa Sandy Firdaus bukan ancaman yang cukup besar, tapi akan tetapi Sandy Firdaus still try to fight dari seorang Tabrak Lari. Jika memang terjadi sebuah kontak merugikan Tabrak Lari tentu ini akan menjadi sebuah
kerugian yang besar untuk tabrak lari yang sudah berhasil comeback dari posisi lain dan sekarang baru di posisi 4 dan here we go. Sandy Vero on the Casanova corner on the attack mode, berusaha untuk melewati dari seorang tabrak lari, tapi nice defense dari seorang tabrak lari di turn ke-7 berhasil memblok pas serangan demi serangan yang diberikan oleh Sandy Vero. Dan kami lihat bersama helikopter cam di sini, Sandy masih tidak menyerah untuk menyerang dari seorang tabrak lari walaupun dirinya sudah mendapatkan long lap penalty yang dimana dirinya harus men-serve long lap tersebut. Jikalau tidak, dia akan mendapatkan kompensasi berupa 3 second penalty. Dan kami bisa lihat another attack for Sandy Firdaus untuk menyerang tabrak lari. Ini dia masih pertempuran untuk posisi keempat, sangat luar biasa sekali. The straight power dari Sandy Firdaus luar biasa sekali, meskipun sesingkat itu tapi berhasil mendekat dengan sangat-sangat signifikan up from the inside, menggeser keluar tabrak lari barusan dengan sangat luar biasa. Harus turun lagi ke posisi kelima dan nampaknya sekarang sudah mulai stabil ya internet connection dari Sandy Firdaus. Kita lihat akan sayang sekali harus melebar going out dan harus sedikit melambat tentunya untuk bisa menyelamatkan motornya. Going on the final corner, sweeping dibucin ya di turn ke-15. Akankah bisa mendapatkan slipstream bagi Sandy Firdaus ke tabrak lari sekarang di posisi keempat, atau tabrak lari yang sekarang justru nampaknya malah kesulitan untuk mengejar posisi ketiga karena serangan dari Sandy Firdaus. Terlebih lagi kita ketahui Mugello ini banyak sekali chicane yang tentunya bisa menjadikan tikungan-tikungan tersebut hotspot buat overtaking karena kita lihat itu ya Sandy Firdaus making the move into the first corner. Harus berhati-hati di sini, sayang sekali Sandy Firdaus late on the brake, tidak bisa menghentikan motornya dengan trek yang basah dan harus terjatuh di first hairpin. Ya, sayang sekali untuk Sandy Firdaus, nampaknya ambisi melewati bakatnya di mana terlihat Sandy ingin sekali untuk late break dari tabrak lari, akan tetapi nampaknya itu menjadi mimpi buruk seorang Sandy Firdaus dikarenakan juga dia sempat merem di bagian sisi curb di cuaca yang bisa dibilang trek yang basah. Itu adalah salah satu sebuah nightmare untuk para pembalap untuk mengerem di titik curb dikarenakan curb is a nightmare for the wet race or the rain race di Mugello pada malam hari ini. Yang dimana kalian bisa lihat Afik nampaknya benar-benar kesusahan untuk try to come back di cuaca hujan yang menunjukkan, dan another connection problem for Sandy Firdaus. Yang dimana ini akan menjadi sebuah strategi yang rumit untuk Afikri untuk mencari celah untuk mengovertake Sandy Firdaus. Tapi kita akan lihat saja apakah ketika nanti sudah saling berdekatan, race direction akan memberikan blue flag kembali jikalau Sandy Firdaus memiliki masalah connection seperti halnya ketika bersama tabrak lari sebelumnya. Sementara itu, Lomba Alam Gaming masih memberikan jalan balapan selalu sempit dan Ricard Perdana nampaknya jauh harus lebih berhati-hati karena akan tepat belakangnya ada seorang tabrak lari yang mulai mengejar setelah tadi. Sayang sekali Ricard Perdana harus terjatuh di turn ke-12. Sayang sekali nampaknya pressure dari seorang tabrak lari mulai mendekat membuat seorang Ricard Perdana harus terjatuh. Nampaknya the real pressure from tabrak lari is real, membuat Ricard Perdana mencoba nampaknya lebih entry yang jauh lebih kencang, akan tetapi yes, ini wet race is very hard to braking, maka dari itu ini menjadi nightmare untuk seorang Ricard Perdana yang sudah sangat lama memimpin dan begitu pula dengan Fahri 99 melakukan hal yang sama layaknya Ricard Perdana di tikungan sebelum tikungan 12, dan Fahri sudah melakukan hal yang sama di final corner tadi. Very bad luck for Fahri 99 for tonight, dan very nice job for Om Alan Gaming for this tonight. Nampaknya seperti yang saya bilang sebelumnya, episode dari Heres masih berlanjut untuk seorang Om Alan Gaming. Kita lihat replay dari seorang Sandy Firdaus yang nampaknya terlihat cutting tadi. Nampaknya cutting itu disebabkan oleh glitchy atau connection problem yang terlihat tadi tiba-tiba mundur dan menabrak motor dari seorang tabrak lari. Sangat disayangkan sekali ya, Ricard harus rungkat dan juga Fahri yang sekarang terlempar ke posisi ke-7. Om Alam Gaming sementara ini menjadi rider yang sangat konsisten, sangat-sangat bersih sekali dalam balap. Kita lihat di posisi terdepan gap 1,4 detik dengan clean lap sampai lap kelima dengan total 11 lap yang ada. Tentunya masih ada setengah lagi dari balapan tersisa. Ricard lagi-lagi harus rungkat guys di posisi keempat sekarang dan turun ke posisi kelima, memberikan Sandy Firdaus P4 akan kembali sedikit geol di entry barusan, tapi tidak apa. Dan Ricard Perdana yang harus bisa mencari lagi jalan ya supaya bisa naik ke posisi keempat ya. Fitra Martin sayang sekali terjatuh di posisi ke-8. Sementara tabrak lari yang sekarang sudah mulai mendapatkan attack pace-nya akan berusaha untuk menyerang, untuk menyamai Om Alam Gaming yang sekarang dua-duanya punya clean lap ya bagi Om Alam Gaming maupun tabrak lari. Tapi kita lihat tabrak lari sejauh ini memegang fast lap di Mugello dengan kondisi track yang basah. Tentunya ini menjadi pressure bagi Lucien Smith maupun Om Alam Gaming. Duo KTM ini akan mulai mendapatkan serangan yang signifikan dari tabrak lari.
Yes, akan kasih Lucius Smith akan menjadi wingman dari seorang Om Alan Gaming untuk menahan laju dari tabrak lari ataupun Lucius Smith akan terkalahkan dari seorang Om Alan. Here we go on the final corner, too late break for tabrak lari and no more room from the inside line, membuat tabrak lari mau tidak mau harus melebarkan motornya di exit, di entry di final corner tadi, dan kita bisa lihat exit yang cukup baik. Yes, itu adalah salah satu out to the in yang membuat sebuah benefit di exitnya, tapi nampaknya masih belum cukup untuk seorang tabrak lari mengejar dari Lucius Smith. Tapi kita lihat saja menuju ke first corner, tak terasa kita sudah lap ke-6 dengan Om Alan lagi memimpin dari awal balapan hingga di lap ke-6 kali ini, dan kita bisa lihat Lucius Smith masih berada on the racing line, dan kita masih belum dan yes sedikit ini ya di monitor kita sedikit ada sedikit glitchy, tapi it's okay, kita back to the show lagi yang dimana yes kita akan melihat sebuah replay antara Ricard dan tabrak lari, dimana Ricard terjatuh di turn ke-12 sampai ke pressure yang sangat-sangat tinggi diberikan tabrak lari, membuat Ricard tidak fokus lagi untuk melakukan itu sangat-sangat disayangkan sekali untuk Ricard yang harus mengalami low side barusan di hairpin turn 12 jika kalau tidak salah, dan ya dari Swadris untuk Ricard sekarang masih harus berjuang untuk setidaknya masuk top 5 di belakang Vicker 78 yang gapnya pun terpaut hampir 3 detik, hampir 4 detik bahkan 4 detik lebih bahkan. Jadi ya itu akan menjadi tantangan yang luar biasa untuk Ricard, tapi kita lihat saja karena lap pun masih cukup banyak. Lucius Smith sementara itu di posisi kedua mulai terus-menerus mendapatkan serangan demi serangan dari tabrak lari yang sekarang gapnya semakin tipis 0,3 ke 0,4, bahkan Lucius Smith ke Om Alan Gaming pun semakin tipis jarak. Kita lihat di traffic pack terdepan dari posisi 1 sampai 3 gapnya di bawah 1 detik. Ini memberikan entah Om Alan Gaming yang kehilangan pace dari sebelum-sebelumnya atau mungkin memang sudah mengurangi power usage-nya sehingga ya mulai berhasil dikejar oleh Lucius Smith maupun tabrak lari, atau mungkin memang strategi dari Om Alan Gaming supaya dia bisa power saving di pertengahan lap dan akan boost di akhir-akhir lap. Kita lihat saja, ini dia battle Om Alan Gaming, Lucius Smith tabrak lari untuk podium terdepan. Yes, mengingat di performa di round 9 sebelumnya, mana seorang Om Alan juga sempat menyebutkan sengaja untuk mereduce power, tapi ketika rival yang mulai mendekat kembali, dia akan meng-up kembali powernya untuk berusaha menjauhkan dirinya dari rival belakang. Akan tetapi kalau dilihat, Lucius juga sedang dalam posisi yang tidak baik-baik saja dikarenakan sudah mendapatkan 4 kali warning track limit, which is gonna be a dangerous moment for Lucius Smith. Jika membuat 1 kali mistake lagi mendapatkan warning lagi, dia akan mendapatkan long lap penalty, dan itu akan sangat merugikan bagi dirinya dikarenakan dirinya sedang berada battle for the podium, bahkan tidak hanya podium tapi battle for the race winner, yang dimana antara duo KTM Om Alan Gaming dan juga Lucius Smith, dan tabrak lari tepat di belakang dari mereka berdua. On board bersama tabrak lari memasuki ke turn ketiga, keempat turn keempat, lalu masuk ke turn kelima, dan dimana mereka akan masuk ke Casanova, tikungan cukup ikonik di Mugello, yang mana adalah bisa dibilang chicane tetapi cukup flowing lebar, bisa dibilang, dan yes benar sekali terhitung double corner tapi look like a chicane bisa dibilang. Yang dimana yes tabrak lari sampai berhasil mengeksekusi tikungan tersebut dan mulai mendekat kepada Lucius Smith, dan masih belum ada perubahan posisi antara mereka bertiga, tetapi yang menjadi poin terpenting adalah seorang Lucius Smith yang dimana seperti disebutkan sebelumnya, dimana Lucius Smith sudah mendapatkan 4 kali warning track limits yang membuat dirinya harus jauh lebih berhati-hati, tidak bisa menggunakan manuver yang sangat agresif sekali dikarenakan yes one mistake yang akan dia buat, dan akan langsung membuat nampaknya ada sebuah mistake dari Om Alan Gaming membuat Lucius Smith kembali berusaha mendekat. Nampaknya kita akan menyaksikan 3-way battle for the race winner antara Om Alan Gaming, Lucien, dan juga seorang tabrak lari memasuki ke tikungan 12 dan masuk ke chicane or the final chicane. Sebelum masuk ke final corner, mereka bertiga masih saling berdempetan. Yes, the fat chicane di sektor terakhir ya memberikan pressure yang luar biasa ya, karena salah-salah sedikit bisa kehilangan speed dan momentum yang sangat signifikan. Kita lihat sekarang ini semakin dekat lagi Lucius Smith dan juga tabrak lari di posisi 2, posisi ketiga mengejar. Nice movement dari Lucius Smith up from the inside, going on in the first position, menggeser Om Alan Gaming untuk sementara ini, dan juga tentunya memberikan celah ke tabrak lari untuk bisa mengejar ke posisi terdepan. The slipstream battle is on. Kita lihat sudah sedikit lebih kering ya beberapa racing line di track Mugello ini, dan tentunya sudah memberikan gambaran lagi bagi para rider untuk bisa mengambil racing line yang lebih optimal, sedikit
going wide dari tabrak lari barusan, mungkin mencari breaking point yang lebih mantap, tapi saya sekarang harus mengorbankan racing lainnya. Sementara itu Om Alam Gaming berhasil closing up lagi, begitupun dengan tabrak lari. It is gonna be a tight battle. Nicely, dan dari Om Alam Gaming berhasil naik kembali ke posisi terdepan, dan ya meskipun harus mengorbankan satu kali track limits, tapi kembali ke posisi terdepan adalah jawaban dari hasil tersebut. Going on. Sayang sekali, Lawrence Smith going down. Apakah sedikit bersenggolan dengan tabrak lari di switching chicane barusan saat membanting setir, bisa kita bilang harus terkena ekor dari tabrak lari yang juga sedang membelokkan motornya, sehingga harus ya Lawrence Smith mau tidak mau terjatuh, dan itu benar-benar di luar dugaan. Yes, nampaknya turn 4 going to 5 is gonna be a nightmare for Lawrence Smith, yang terjatuh di sana, dan kita hanya menyisakan 2 pembalap saja. Battle for the race winner di front row, yang mana sini Om Alam Gaming tidak bisa sesantai sebelumnya, dikarenakan tepat di belakang adalah salah satu contender yang cukup kuat, yang dimana dirinya adalah memimpin klasemen sementara, yaitu tabrak lari mendapatkan fast lap juga. Dan sayang sekali Lawrence Smith mendapatkan 1 kali warning track limitnya yang membuat diri mendapatkan long lap penalty. Here we go on the turn 12, a little bit wide dari seorang Om, tapi yang masih bisa recovery kembali, going to the chicane. Tabrak lari masih menempel ketat kepada sang race leader kita, yaitu Om Alam Gaming, memimpin dari awal balapan, tapi nampaknya sekarang Om Alam Gaming sedang tidak baik-baik saja. Slipstream dari seorang tabrak lari, going for the final corner. Nice slipstream for tabrak lari, berhasil mengambil alih race leader dan memimpin jalan dari balapan setelah dirinya sempat berada di posisi terakhir setelah terkena kontak dari Faris 99. Kali ini seorang tabrak lari leading race. Yes, back again. This is the man yang kemarin di round ke-9 tidak melaksanakan balapan. Tentunya ini menjadi redemption race bagi tabrak lari untuk bisa mendapatkan posisi terbaik. It is gonna be a first corner battle again and again, tapi sayangnya tidak ada space untuk Om Alam Gaming bisa melakukan braking yang lebih tepat lagi. Kita lihat tadi sedikit mengoreksi laju dari motornya, dan ya mau tidak mau kehilangan waktu yang cukup banyak. Di sisi dari replay nampaknya adalah battle antara Lawrence Smith dan juga tabrak lari ya, barusan di turn ke-4 menuju turn ke-5, di mana saat switching apakah itu kontak atau tidak, kita agak sedikit ragu-ragu ya, karena another turn 4-5 mistakes dan juga nightmare untuk duo KTM di spot yang sama melawan rival yang sama. Tabrak lari harus terjatuh bagi duo KTM rider itu Lawrence Smith dan juga Om Alam Gaming yang sekarang dengan gap 5 detik ketabrak lari harus bisa merecovery lagi pace-nya, dan tentunya ini menjadi benefit luar biasa bagi tabrak lari. Kita lihat dulu siaran ulang ya, inilah dia tabrak lari di lap ke-9 bersama Om Alam Gaming itu turn 4 yang memasukinya dengan cukup apik, tapi ini mistake dari Om Alam Gaming. Kita lihat into the inside curve, dan kita tahu lah saat wet track atau rain track ini pasti akan sangat licin ya bagi setiap curve di setiap track. Dan di klasemen kedua sementara yaitu ada Faris 99, nampaknya pada race pada malam hari ini benar-benar tidak seorang Faris 78 yang berada di klasemen kedua, tapi melainkan Faris 99 ialah yang membuat seorang tabrak lari di first corner tadi sempat berada di posisi terakhir, dan nampaknya bisa dibilang gak ngaruh ya, dikarenakan tabrak lari sekarang memimpin dengan gap 6 detik. What race and what performance dari seorang tabrak lari. Dan kita kembali ke second klasemen yang mana seorang Faris Fikri 78, ini namanya mirip-mirip sih, jadi kayak terkadang suka bikin kebalik gitu. Jadi mana Faris 78 still a good result, berada di posisi 4, tapi yes, this not gonna be a best result untuk seorang Faris Joban, dikarenakan juga Lawrence Smith nampaknya men-serve long lap penalty langsung membuat dirinya tidak memiliki long lap sama sekali. Dan here we go, sedikit mistake dari seorang tabrak lari ya, di mana terlihat di first corner tadi sempat kehilangan kontrol dari motornya, yang dimana still going, dan kalian bisa lihat tabrak lari terlihat playing more safe, tidak seagresif attack mode bersama Om Alam Gaming sebelumnya. Mungkin dikarenakan juga seorang tabrak lari dan bahkan sempat Willy. Itu dia sebuah seni yang dilakukan oleh tabrak lari, yang dimana dia sudah mengetahui bahwasannya gap 6 detik ini, jadi ya try to play safe, stay on the bike, dan sedikit entertainment ya, boleh gitu. Here we go, slow motion replay after exit di turn ketiga, yang dimana here we go 3, 2, 1, dan dia akan langsung melakukan wheelie. That's it, itu dia wheelie dari seorang tabrak lari. Sedikit entertain kepada kita semua dari seorang tabrak lari, yang dimana dirinya nampaknya menselebrasikan, maksudnya dia sedang merayakan bahwasanya
dia tadi tuh sempat terkena kontak dan sempat ke posisi terakhir. Dan kali ini di lap ke-10 dirinya memimpin dengan gap point 7 detik. Wow. Ya, ini mungkin menjadi race yang benar-benar redemption ya. Dari round 9 yang dia tidak mengikuti balapan, dan tadi pun di balapannya setelah absen kemarin itu harus terpental cukup jauh, dan sekarang berhasil naik ke posisi terdepan, tentunya ya memberikan tabrak lari, apalagi dengan gap 7,5 detik ini tentunya pace yang luar biasa. Kemenangan yang sudah hampir solid kita lihat hanya perlu 1,5 lap lagi, 1/4 lap lagi bahkan untuk menyelesaikan race di round ke-10. Jadi ya luar biasa sekali dari tabrak lari, performance yang luar biasa sejauh ini. Kita juga nggak tahu tadi wheelie-nya gara-gara emang motornya yang ya kita tahu lah, motor tuh nggak ada electronics yang memadai seperti MotoGP, ada anti wheelie. Tapi ya kembali lagi tabrak lari a nice entertainment untuk kita. Sementara itu duo KTM yang sekarang harus bertarung malah tidak saling support seperti sebelumnya, tapi harus memperebutkan posisi kedua. Lewis Smith dan juga Om Alam Gaming sejauh ini dipimpin oleh Lewis Smith menuju final lap di posisi kedua dan juga posisi ketiga, dan kita tentunya masih harus menunggu jawaban dari insiden Lewis Smith tabrak lari di turn 4 into turn 5 barusan, yang kalau dari helikopter cam itu tidak cukup jelas ya apakah memang ada kontak atau tidak, karena ya marginnya nggak terlalu kelihatan. Mungkin akan ada di insiden report nanti setelah race selesai, jadi mungkin kita tidak akan langsung mendapatkan jawaban instan, tapi tentunya akan di-review lagi oleh stewards kita. Sementara ini kita menuju final lap akhir dari race kali ini. Mungkinkah Lewis Smith atau Om Alam Gaming di posisi kedua sebagai runner-up? Kontak antara Red Bull yang saling menyeruduk. Nampaknya mereka berdua layaknya di kelas M1 PlayStation antara Fadli dan juga Bima. Mereka berdua benar-benar tidak ingin saling mengalah walaupun mereka saling teammate atau bisa bilang benar tim sama. Here we go di turn ke-8 antara Lewis Smith dan juga seorang Om Alam Gaming. Turn ke-9 mereka berdua masih saling berdekatan. Akankah akan menjadi final lap drama for Om Alam Gaming atau seorang Lewis Smith, dimana ternyata terlihat dari seorang Om Alam Gaming memiliki down performance tampaknya endurance di race memiliki sisi minus untuk seorang Om Alam Gaming, yang ya semakin lap semakin berakhir semakin titik fokus seorang Om Alam Gaming semakin berkurang. Here we go di turn ke-12 Om Alam Gaming on inside line berhasil melewati seorang Lewis Smith. Tinggal beberapa tikungan tersisa. Salah satunya adalah di siken kali ini masih berdempetan Om Alam Gaming dan Lewis Smith. Om Alam Gaming melewati siken terlebih dahulu dan di seorang Lewis Smith. The last point dari seorang Lewis Smith adalah di final corner dan juga di main straight. Kita akan lihat keberanian dari Lewis Smith untuk melakukan late braking atau dia akan try to save di posisi pertama. Sementara itu, here we go, your race winner, tabrak lari after from the last position. He is the race winner on the round 10. Agung Tata Mandiri. Wow, nice celebration. Dan nampaknya Om Alam Gaming yang berhasil bukan membalaskan sih sebenarnya. Ya setidaknya memperbaiki lah posisinya dari posisi ketiga tadi, berada di posisi yang memenangkan pertarungan antara dirinya dan Lewis Smith. Akhirnya di lapangan mendapatkan posisi 4, still good result walaupun ini bukan menjadi salah satu result terbaik buat dirinya, dan Ricky Perdana yang tadi sempat berada di posisi ketiga harus finish posisi 5 dengan tertempel long lap penalty yang terpaut 3,6 detik, which is ini akan menjadi save untuk seorang Ricky Perdana untuk stay di posisi 5. Sandi Firdaus berada di posisi 6 dan Fahri 99 di posisi 7, dan Fitra Mertes akan menutup di final position. This is it, this is the final result. Tabrak lari winning race oleh Om Alam Gaming yang harus finish di posisi kedua, dan Lewis Smith berada di posisi ketiga, Afik 78 berada di posisi 4, Rikat Perdana di posisi 5, Sandi Firdaus mengisi posisi 6, Fahri 99 dan juga Fitra Mertes mengisi posisi 78 dengan tidak melewati finish line atau NC, yang dimana sebuah race yang cukup seru sekali untuk kita saksikan, yang dimana tadi sempat terjadi three-way battle, tapi sayang sekali duo Red Bull KTM terjatuh di tikungan yang sama, hanya berbeda satu lap saja. Di lap sebelumnya Lewis Smith terjatuh di tikungan keempat, memasuki tikungan kelima. Begitu pula dengan seorang Om Alam Gaming yang terjatuh di tikungan yang sama, cuman berbeda case aja. Ketika Lewis Smith ketika ingin transisi ke turn 5 dia terjatuh, sedangkan Om Alam Gaming memang dia mistake ya ketika entry turn 4 tadi, touching dekat, dimana it's gonna be a nightmare untuk para pembalap touching dekat di cuaca yang trek basah ini, dimana juga ada salah satu pemain bahwasannya salah satu poin penting ketika hujan adalah do not touch the curb, karena itu hanya akan merugikan dikarenakan tidak ada grip sama sekali di curb di cuaca hujan, dikarenakan tumpuan aspal yang dimana
Aspal sendiri memiliki karakteristik masih bisa menyerap air, sedangkan Curb itu tidak. Maka dari itu, dan juga itulah full cat, jadi otomatis licin. Jadi ya sayang sekali untuk duo Red Bull KTM kita, dan juga terlihat untuk endurance-nya memang ada limitnya dari seorang Om Amal Gaming. Tentu kita akan menanyakan aja apakah memang mulai tidak fokus lagi ketika lap semakin panjang, di mana juga Om Amal Gaming memimpin tuh dari awal balapan, dari awal start. Dan yes, di lap 8 atau 9 itu sebuah terlihat down performance dari Somal Gaming, mulai terkejar oleh Lucien Smith dan juga tabrak lari secara bersamaan. Terjadi battle yang sangat intens sekali antara mereka bertiga dan ditutup oleh jatuhnya duo Red Bull KTM. Ya, bisa dibilang ini race yang penuh warna ya. Kita lihat tabrak lari yang harus keluar dulu sampai ya ke posisi-posisi belakang, tapi akhirnya comeback ke posisi pertama gitu, lagi-lagi ke posisi pertama. Dan ini kayak jadi first place ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dari total 10 round. Gila gak tuh? Cuman 2 kali dia keluar dari posisi pertama, itu pun di round kelima, finish di posisi kedua. Dan di kemarin doang yang menjadi keduanya itu gara-gara nggak ikutan balapan. Jadi ya luar biasa banget tabrak lari, benar-benar solid run sampai round ke-10 kali. Dan juga Om Alam Gaming serta Lucien Smith yang hari ini sebetulnya performanya luar biasa, tapi mungkin emang bad luck aja di turn 4-5 yang dimana chicane itu kalau tadi kita lihat Om Alam Gaming kena curb, dan ya Lucien Smith mungkin kita akan tanyain aja apa yang terjadi dari sudut pandangnya dia. Mungkinkah emang kontak atau gimana, atau mungkin sama juga kayak Om Alam Gaming, atau ya kita nggak tahu lah, mungkin dari braking juga bisa jadi faktor. Tapi yang jelas ini bukan karena aqua atau hydroplaning ya, karena di situ kayaknya nggak kelihatan banget. Tapi ini dia top 3 rider kita yang berhasil finish di posisi podium. Please welcome Lucien Smith, Om Alam Gaming, dan juga tabrak lari. Sangat-sangat luar biasa sekali balapan malam hari ini. Kita langsung mulai saja dari yang mengisi posisi ketiga, salah satu dari duo KTM. Selamat malam, Lucien. Yo, malam-malam. Oke, Lucien hari ini bersama KTM ya, bisa dibilang benar-benar luar biasa sekali. Pace-nya juga bisa kita bilang sangat luar biasa. Tadi sempat menahan di posisi kedua dari awal sampai pertengahan lap, tapi nampaknya serangan dari tabrak lari atau Mike Loss memberikan tekanan luar biasa nih. Sampai tadi mungkin highlight-nya di chicane 45 tuh bisa sampai jatuh. Itu jujur kita ngelihat dari helikopter cam agak abu-abu ya apa yang terjadi. Mungkin bisa langsung diceritain aja nih apa yang terjadi di race hari ini, terutama mungkin tadi di chicane 45. Iya, itu awal-awal emang sengaja main aman karena nungguin Om Alam ngelakuin kesalahan kan, simpen bensin dulu, jadi pakai power 2 terus itu. Nah itu waktu tiba-tiba ada tabrak lari di belakang itu kaget banget semua. Tiba-tiba kok ada motor di belakang ini. Siapa ini tiba-tiba muncul. Nah itu waktu di tikungan 45 itu aku nyoba main taktik, jadi aku biarin dia lewat dulu di tikungan 4. Mau ngambil dalam tapi sempat kesenggol motornya Om tabrak lari. Cuman bukan salahnya Om tabrak lari sih, sebenarnya emang game GP23 itu memang kalau change direction-nya langsung dadak itu langsung motor langsung jatuh. Jadi gak mikir sampai situ. Jadi tadi salah perhitungan. Harusnya tadi main aman aja, malah bisa kekejar sampai akhir tadi. Padahal bensin masih banyak, terus udah jatuh. Main power 3, battle sama Om Alam di lulusan terakhir tuh power 3, aku lupa, bensin habis, untung bisa finish tadi. Gitulah Om tadi. Oke, it is a roller coaster ride, tapi sekali lagi luar biasa sekali Lucien Smith, performance yang outstanding untuk race ke-10 kali ini. Well deserved untuk posisi ketiga, best of luck di next race untuk round 11. Selamat istirahat untuk malam hari ini. Selamat untuk podium ketiga kali. Thank you, Lucien. Oke, itu dia Lucien Smith bersama KTM yang berhasil naik ke podium ketiga. Another podium untuk Lucien Smith ya di sejauh ini. Dan ya kita langsung berpindah saja ke Om Alam Gaming yang hari ini tampil sangat luar biasa juga. Selamat malam Om Alam Gaming. Selamat malam Omku. Oke, Om Alam Gaming hari ini start dari pole position. Kita bisa lihat lah ya dari lap time-nya ini menjadi salah satu yang tercepat, bahkan gap-nya pun cukup jauh dari hasil qualifying. Dan kita lihat juga dari balapan ini sampai akhirnya tadi diserang ya, bisa kita bilang Rainmaster-nya benar-benar keluar leading dengan sangat luar biasa. Tapi kayak tadi pressure dari Lucien
dari tabrak lari benar-benar memberikan tekanan luar biasa dan ya harus ada jatuh juga tadi sama nasibnya dengan Yes. Lucien di 4 and 5. Tapi yang tadi mungkin jadi highlight juga adalah manuver overtake di lap terakhir di turn 12 itu manis banget. Gimana Om tanggapan Mantap. kali ini? Ya Omku, jadi di Mugello ini emang sangat susah, apalagi hujan kan. Jadi kita harus mikir bannya daripada bensin, tapi mikir ban bensin juga harus dipikir. Jadi emang dilema Om, makanya aku tuh coba dari awal stay 2 power 2 nggak pakai power 3 sampai ada yang datang di belakang mendekat Om Lucien. Terus aku pakai power mulai pakai power 3 tuh. Nah nanti udah masih bisa jaga terus tabrak lari datang, aku lihat gap tabrak lari makin deket, bahaya kan. Jadi udah mulai panik dikit. Akhirnya Lucien makin dekat tempat battle 3 orang kalau nggak salah tadi. Ya. Ya coba survive, aku masih survive pertama tadi, Lucien jatuh. Nah aku pikir Lucien jatuh, tabrak tadi bisa jadi geol atau gimana, ternyata enggak, ternyata dia di belakangku tetap. Ya gitu Om, jadi coba fighting sama tabrak lari, cuma emang dia cepet Om. Jadi ya udahlah, aku kasih dia lewat, aku manage ban, pasti Lucien datang. Nah bener, Lucien datang, aku save bensin. Walau ban udah mulai habis sebelah kanan Om, ya udah kayak gitu Om. Sampai terakhir aku masih bisa pakai power 3. Gitu Omku. Oke. Gila keren banget strateginya benar-benar matang ya bisa dibilang race kali ini. Ya well deserved. Om Malam Gaming Oke, posisi thank you. kedua dan menjadi hasil sangat positif. Best of luck di round ke-11 nanti. Terima Siap. kasih hari ini. Thank you Om Malam Terima Gaming. kasih, thank you. Oke itu dia Om Malam Gaming bersama KTM yang juga naik sekarang ke posisi kedua. Tentunya poin sangat luar biasa ya di klasemen. Dan kita langsung berpindah ke yang kemarin ke balapan, sekarang langsung P1 lagi. Ini dia tabrak lari. Selamat malam Om Michaelis kita sapa. Malam Om. Ya, lagi-lagi ini berarti menjadi victory ke-8 Om dari total 10 race. Gila, luar biasa banget. Nggak pernah keluar dari posisi top 3 dan ya bisa kita bilang another victory yang luar biasa well deserved. Sempat kepental ke posisi belakang-belakang tapi konsistensi luar biasa sampai akhirnya finish lagi di posisi pertama. Gimana Om race-nya hari ini? Sebenarnya kali ini tuh aku ya udahlah, main hujan tuh membosankan ya. Waduh. Soalnya kemarin juga pas aku sempat balik dulu ke Ambon, lagi ada road race di Ambon buat tim aku kan di sana. Jadi aku ke sana terus balik lagi, pas balik Jakarta nggak sempet, nggak ada pegang-pegang PS atau PC buat latihan, nggak ada, langsung kerja. Semalam tuh baru buka PS baru langsung kualifikasi. Waduh, Wow. hujan lagi. Hujan lagi. Ya udah, akhirnya hari ini ya semalam latihan sama anak-anak RDST. Thank you banget udah kasih saran masukannya buat setupnya juga, gimana cara manage ban bakar. Oh iya, aku terima kasih juga buat Om Lucien Smith nih. Hari ini helmnya juara 1 Om. Wow. Dibikin helm sama dia, helm baru. Jadi langsung juara 1 nih. Terus tadi main aman aja sebenarnya. Aku pikirnya wah Om Alam ngacir duluan, ya udahlah, daripada tikungan pertama kita hancur-hancuran, mendingan save aja dulu, save. Terus ikut. Tadi agak main hati-hati juga sama Om Lucien Smith kan, jadi agak pelan gitu, kita saling respect aja. Tiba-tiba pas balik jatuh, dalam hati nih kesenggol gua apa gimana gitu kan. Baru dibikinin helm lagi, pas gue senggol jatuh. Nggak enak. Ya udah, terus ngikut gue pas lihat gap sama Om Alam makin deket, lintasan juga agak udah mulai kering juga kan, jadi ikut terus, ikut aku power 2, power 1, save di lurusan, aku power 3 di tikungan, masuk entry sama exit, kekejar Om Alam, tapi Om Alam jatuh. Kalau enggak tadi perlawanan sengit juga sih, kita aja sih sebenarnya Om.
Oke ya, another good race, another perfect race bisa kita bilang. Dan ya, kemenangan ke-8 akankah sampai kemenangan ke-10 atau lebih? Kita tunggu saja tentunya. Amin, amin. Sekali lagi, well deserved tabrak lari hari ini benar-benar luar biasa sekali. Good luck nih di race berikutnya untuk kelas PC. Semoga yang terbaik dan ya selamat hujan-hujanan lagi. Thank you Thank tabrak you. lari. Best of luck di next race. Thank you. Oke, itu dia top 3 rider kita untuk kelas M2 PlayStation. Sekali lagi tabrak lari Om Alam Gaming dan juga Luzan Smith yang berhasil ada di podium top 3. Saat lagi kita akan melihat dulu untuk perolehan poin di klasemen sementara kelas M2 PlayStation di Agung Tahta Mandiri Championship 2023 yang kayaknya meskipun setelah absen kemarin satu balapan ya, tabrak lari masih akan ada di puncak klasemen sementara dengan total perolehan poin 220 poin. Satu-satunya rider yang berhasil tembus ke angka 200 lebih. Afikri 78 mengejar di posisi kedua dengan 174 poin dan juga Om Alam Gaming yang tentunya sekarang mendapat poin sangat luar biasa berarti ya. Ada di posisi ketiga klasemen dengan 152 poin. Ini bisa aja ngejar ke posisi kedua nih karena kita masih ada beberapa race lagi ya. Lalu di posisi keempat ada Ricard Perdana, Luzan Smith yang hari ini finish podium ketiga ada di posisi kelima klasemen serta Faris 99 di posisi ke-6, Sandi Firdaus di posisi ke-7, ada dan K02 di posisi ke-8 dan juga Fitra Mertens di posisi ke-9 menutup klasemen sementara M2 PlayStation. Dan seperti biasa juga setelah ini kita akan menyaksikan kelas M2 PC yang tentunya tidak akan kalah seru dengan track yang sama tentunya di Mugello. Kita lihat apakah masih dengan wet track atau mungkin kondisi hujan seperti di qualifying, kita nggak tahu. Tapi ya tentunya para pembalap sudah mempersiapkan segala yang harus mereka lakukan. Kita lihat saja sesaat lagi untuk kelas M2 PC. Tapi jangan kemana-mana dulu, kita akan bersejak dan kita akan kembali beberapa saat lagi.
Dan ini dia kita kembali lagi bersama Agung Tata Mandiri Championship 2023. Masih bersama saya Bro Riz dan juga ada Om Ariel dan juga ada Om Fernando di belakang layar sebagai race direction dan juga camp direction yang akan membantu kalian di race kali ini. Ini adalah kelanjutan race dari race sebelumnya di kelas M1 PlayStation, di mana kita akan beralih di kelas M1 PC, M2 PC, yes. Yang dimana, yes, kita melihat tadi sebuah di race M2 PlayStation tadi yang bahwasannya tabrak lari winning the race after comeback setelah terkena insiden penguan di lap awal balapan. Akan tetapi nampaknya itu benar-benar nggak ngaruh ya. Benar-benar tidak menjadi halangan untuk seorang tabrak lari untuk back to race winner, dan juga sebuah perseteruan yang cukup keren di race tadi. Tapi sebelum itu kita akan saat ini melihat di kelas M2 PC, tetapi kita akan lihat lebih dahulu untuk rider line up di kelas M2 PC PlayStation. Yes. Itu dia untuk rider line up kita di kelas M2 PC yang saat lagi akan membalap di Mugello Italia. Dan nampaknya kita mendapat informasi dari BMKG bahwa cuaca sudah lebih membaik ya. Weh, kenapa kita lagi heres lagi? Artinya apa? Ya, cuaca sudah semakin membaik di Mugello, jadi mungkin akan start dengan kondisi dry, sedikit cloudy ya. Kita lihat aja akan seperti apa di kelas M2 PC. Tentunya setelah kita lihat balapan barusan di kelas M2 PlayStation yang ya bisa kita bilang sangat-sangat penuh kejutan, dan terutama mungkin untuk top 3 battle ya, ini akan menjadi mungkin hal yang berbeda sedikit di kelas 1 PC karena kondisi dry cloudy-nya. Tapi sementara itu untuk klasemen sementara ini masih dipimpin oleh Ences dari RDST dengan 145 poin di puncak klasemen. Ada Mike Loss di posisi kedua dengan 136 poin, AHD8 di posisi ketiga dengan 134 poin, dan juga Ryusei di posisi keempat 133 poin, dan juga Ari DP49 di posisi kelima dengan 120 poin. Bisa kita bilang jarak dari posisi kelima sampai posisi pertama itu hanya selisih kurang lebih 25 poin. Jadi sangat ketat sekali ya pertempuran top 5. Di posisi ke-6 ada Fitboy, ada Hari Faridin di posisi ke-7, lalu Beast di posisi ke-8, Seftian Blaze 69 di posisi ke-9, dan juga Balski di posisi ke-10. Kita berpindah ke posisi 11 sampai dengan posisi ke-13 ada Lindo, Lara, dan juga Ekosur 13. Itu dia untuk ke-13 rider kita di kelas M2 PC klasemen ya sementara ini, yang dimana untuk starting grid itu akan dipimpin oleh Ari DP49 dengan fast lap 1 menit 57,9. Ada Mike Loss di posisi kedua dan juga Ryusei menempati posisi ketiga masing-masing dengan fast lap di kurang lebih 1 menit 58 detik ya. Ada Ences di posisi keempat, Fitboy di posisi kelima, dan juga Ekosur di posisi keenam melengkapi row kedua, dan juga tentunya 2 row di starting grid terdepan. Ada Beast di posisi ke-7, Lino di posisi ke-8, dan juga Hari Faridin di posisi 789. Berpindah ke posisi 10 sampai 12 ada HD8, Balski, dan juga Seftian Blaze 69 yang mengisi row ke-4. Kita akan lihat lagi ke row berikutnya. Oh, tidak ada ya, jadi hanya ada 4 row saja di kelas M2 PC. Dan tentunya untuk pemilihan ban dengan kondisi dry cloudy ini akan menggunakan slick tires. Soft, medium, hard akan menjadi pilihan, tapi kayaknya dengan kondisi cloudy kemungkinan besar akan menggunakan medium atau mungkin soft medium ya, kombinasi yang cukup oke dengan kondisi track yang tidak terlalu panas tapi juga masih bisa optimal untuk penggunaan ban lunak. Dan ya dengan kondisi atau karakteristik track Italia ini yang emang
entah kenapa ya, baik di Mugello ataupun di sirkuit Imola banyak banget chicane. Kalian saja langsung untuk pembuktian di M2PC. Yang dimana kita sudah bergabung di race-nya untuk di kelas M2PC. Yang dimana di starting kita melihat bahwa sudah RDP akan dimulai start di pole position di sebelah tabrak lari, dan Ryusei yang akan menutup di row pertama. Ini dia yang dimana kita akan menyaksikan di kelas M2PC. Agung Tataman dari Championship round ke-10, and away we go is on the way. Nampaknya start yang sangat baik dari seorang Ances, langsung merangsek ke row terdepan dan bahkan ingin mendapatkan sang posisi race leader, dan that's it. Ances is dead, berhasil melakukan hal tersebut going for the run, dan there we go. Nampaknya ada satu KTM yang membuat RDPR terjatuh. Sang pole position kita terjatuh, sempat terjadi kontak. Nampaknya kita mungkin akan menyaksikan replay dalam bentuk slow motion atau replay dalam bentuk normal yang memang terjadi sebuah chaos di turn 1 membuat RDP harus terlempar begitu saja ke pos terakhir melakukan pole position di qualifying semalam. Ini mana kalian bisa lihat Michael sang race winner kita di kelas sebelumnya, di kelas M2 PlayStation, kali ini harus bertemu dengan rival di kelas easy, yaitu ada Ryusei dan juga ada Chess, dan Fitboy sempat mengadu dengan Rexy, dan it's very tight untuk battle for position, it's very tight, benar-benar sangat ketat sekali, dan bahkan Sebastian Blast, Harry Verhoeven, Fitboy, Sebastian Blast is down di turn ke-8, terjatuh begitu saja, terlalu overshoot, nampaknya membuat kali ini Harry Verhoeven leading the race, dan di sebelah ada dan Ryusei, dan ada Fitboy di sana yang mengkontak dengan Kassim sendiri, dan bahkan nampaknya terlihat semua rider sangat kompetitif di Mugello pada malam hari ini. Yes, view yang sangat asing kita lihat barusan, 7 rider yang langsung bertempur dengan secara bersamaan di beberapa tikungan yang sudah kita lihat barusan. Sangat ketat sekali, traffic yang padat luar biasa, dan ya Sebastian Blast harus menjadi korban dari balapan barusan. Dan ya kita lihat AHD8 berhasil naik ke posisi depan, Harry Verhoeven ada di posisi kedua, sementara itu Fitboy Ryusei duo KTM di posisi 3-4 yang sayangnya sangat berbanding terbalik dengan RDP 49, bukan last to first tapi first to last, dan sekarang ada di posisi ke-10, berhasil naik satu posisi karena Sebastian Blast barusan harus terjatuh. Michael yang kita lihat nampaknya mendapatkan ban long lap penalty di posisi kelima, mungkin karena harus kena track limit barusan di awal-awal balapan turn 1 sampai dengan ke turn 5 ya, karena banyaknya chicane dan lain-lain, sehingga ya Michael sekarang harus menelan long lap penalty going on into first corner. Kita lihat nice movement dari Harry Verhoeven, sedikit agresif tapi nampaknya ya masih harus sedikit menyenggol Fitboy juga. Kita lihat Fitboy yang sekarang tergeser lagi oleh datangnya Michael memasuki posisi keempat, nice on the chicane, really nice move, naik ke posisi keempat meskipun dengan long lap penalty-nya nampaknya sudah memberikan perlawanan. Oh gila, itu late break outside yang luar biasa sekali. Michael benar-benar menunjukkan taringnya. Dan juga ini yang menjadi mimpi buruk untuk para Ryusei. Sayang sekali mendapatkan hal yang kompetitif, akan tetapi dia mendapatkan 4 kali warning track limit, begitu dengan AHD nampaknya kehilangan kendali di Casanova Corner di tikungan ke-6 membuat dirinya kehilangan posisinya, dan bahkan beberapa sempat Fitboy terjatuh. Sayang sekali mendapatkan hasil yang kompetitif di awal balapan, tapi nampaknya Fitboy harus menutup dengan terjatuh. Kali ini Ryusei memimpin jalan balapan disusul oleh Michael. Kalau Ryusei akan membuat satu kesalahan lagi, dirinya akan mendapat siapa? Oh, Michael is down. Terjatuh saja tadi Michael. Sayang sekali di turn ke-10 Michael kehilangan kendali dari motornya, membuat dia terjatuh dengan mendapatkan long lap juga. Dan ya sayang sekali untuk Michael tidak berjalan baik untuk pada malam hari ini, di mana AHD kembali berada di pos kedua setelah tadi membuat kesalahan di Casanova atau tikungan ke-6 tadi, dan sekarang mereka semua masuk ke final corner dengan memimpinnya Ryusei di pos pertama dengan gap terpaut 1,5 detik. Kita akan menyaksikan sebuah replay namanya ini adalah turn 1 accident antara nggak tahu siapa ridernya. Jelas itu adalah nampaknya memang tidak hanya 1-2 rider, tapi banyak sekali rider di inside line yang menyentuh seorang RDP. Kita tidak tahu ini sebuah race accident atau memang sebuah penalti dari salah satu rider, tapi jelas dari kan kita ini sedikit rincu bisa bilang. Tapi untuk para rider yang terkena insiden tersebut silahkan saja kirim bukti kalian, dan nampaknya double crash. Juga crash. Terdapat beberapa rider yang harus terjatuh membuat seorang Chess berada di posisi ketiga, dan juga RDP naik ke pos keempat. What a performance for RDP.
setelah mendapatkan insiden di turn 1 tadi, dan sekarang ada DP berhasil basi 4, dan tentu ini akan menjadi sebuah benefit jika memang di depannya memang terlihat sebuah panen track limit bisa dibilang dari seorang Ances, Ryusei maupun AHD yang saling battle dari Casanova menuju ke turn ke-7 yang benar-benar tiada henti battle antara mereka berdua. Hasilnya sangat luar biasa sekali ya. Pertempuran masih menyala untuk posisi terdepan. Sekarang Ances melawan AHD 28 yang dimana keduanya memiliki playstyle yang cukup agresif bisa kita bilang. Jadi akan saling beradu cukup keras nih di posisi 2, posisi ketiga. Ryusei sementara itu memanfaatkan momentum ini untuk bisa kabur di posisi terdepan. Kita baru memasuki lap ketiga ya. Perlu di note ini kita masih di lap ketiga, tapi battle-nya sudah macam di akhir-akhir lap. Benar-benar effort luar biasa dari semua rider yang sekarang membalap. Kita lihat memasuki the face chicane di turn 13 and 14 akan mengakhiri lap ketiga. Akankah AD8 bisa bertahan dari serangan Ances yang sekarang sudah making move dan sekarang masuki turn ke-15. This is di Bushin corner. Nice movement going to block pass Ances. Nice into the second position. Counter attack dari AD8 from the inside. Bisa didapatkan exit yang lebih baik, tapi kita akan memasuki main straight yang tentunya akan ada slipstream bagi Ances. Dan jika power 3 nyala ini pasti bisa melakukan overtake dengan cukup mantap, mulus betul sekali. This is Ances going on the straight dan akan mengambil opportunity-nya di turn 1. Bisa kayak menahan AD8 yang kita tahu selalu melakukan agresif maneuver dalam defense. Dan betul sekali AD8 taking on the chance. Ances harus sedikit lebar tapi switchback dilakukan oleh Ances sangat luar biasa manis sekali. Chicane yang berhasil diambil alih kembali oleh AD8. Langsung saja memblok dari serangan Ances yang bisa saja dilakukan sekarang. Lagi-lagi Ances AD8 bertukar posisi, going on side by side, going to the next chicane. This is Ances from RDST di posisi kedua berhasil memimpin dengan cukup manis. Nampaknya terjadi battle no biasa dengan seorang AHD dan juga Ances, battle for the second position yang masih terus berlanjut melewati Casanova dan turn ke-7 yang dimana Ances ingin berusaha memperjauh dari seorang AHD 28 dan mengejar seorang itu. Dan kita lihat saja apakah sini AHD akan membuat sebuah counter attack kembali untuk mengejar dari seorang Ances yang sekarang berada di posisi 2 yang dimana sudah menuju turn 9 going for turn 10 dari seorang AHD Ances maupun Ryusei yang masih memimpin jalanan yang dimana gapnya juga sangat dekat 0,500 dan sayang sekali untuk seorang Ances sudah membuka portal menuju long lap penalti. Kita lihat yang mana di turn ke-20 adalah turn untuk men-serve long lap tersebut dan langsung di-serve saja oleh seorang Ances. Nice timing by the way. Kita lihat apakah this is legal? Yes, is it legal untuk seorang Ances dan Ari DP naik ke posisi ketiga. Luar biasa perjuangan dari seorang Ari DP, nothing to lose yang kita bisa saksikan dari seorang Ari DP. Terjatuh saja terdapat sebuah insiden di turn 1 dan kali ini di lap keempat kita sudah menyaksikan Ari DP on the podium zone. Akankah di sini Ari DP akan take the revenge after the incident on the turn 1 di lap pembuka tadi untuk mendapatkan race winner pada malam hari ini, mana adalah sebuah awal mulai bagus. Kita bisa tidak battle yang sangat ketat dan terjatuhnya seorang Sebastian Blas yang kita bisa lihat tadi terlihat tidak ada jalan lagi, memang tidak bisa mengontrol lagi motor dari seorang Taskiran, membuat diri harus terlempar begitu saja. Dan kita bisa melihat di rider Sebastian Blas harus memulai balapan yang kembali dari posisi terakhir. Sementara itu Ryusei akan menyusul layaknya Ances yang dia membuat satu kesalahan yang membuat diri harus mendapat track limit, atau seorang Ryusei bisa mempertahankan dan stay play clean until the final lap dan tidak akan membuat kesalahan sama sekali. Kita bisa lihat sebuah wajah yang sangat calm down dari seorang Ryusei, try to focus untuk tetap memimpin jalannya balapan setelah di race sebelumnya di Jerez tidak berapa. Ances sayang sekali disconnection for Ances. Sayang sekali Ances harus meninggalkan balapan terlebih dahulu. Sayang sekali, disaster for Ances, memiliki performa yang luar biasa, menjadi pesaing seorang AHD untuk second position, tapi sayang sekali Ances memiliki problem connection membuat dirinya harus disconnection dan meninggalkan balapan terlebih dahulu. Ya, another bad fortune untuk rider kita itu. Ances harus terlempar dari balapan, bahkan keluar dari realm kita di round ke-10 kali ini. Sementara itu Fitboy kita lihat di posisi ke-6 cukup strong ya untuk bisa defense di P6. Ada serangan dari Lindo di posisi belakang, yaitu di posisi ke-7. Gap masih di 0,6 detik, cukup aman dan ya masih cukup PR nih bagi Fitboy bisa mengejar Michaelos ke posisi top 5. Yang sejauh ini Michaelos nampaknya sudah serving long lap penalty karena tadi kayaknya sih kedua ada long lap penalty dan ya sekarang sudah deserve dan juga mendapatkan fast lap di tangannya dengan
kondisi masih ada kurang lebih 6 lap lagi, harusnya Michaelos bisa mengejar sampai top 3, mungkin ke posisi keempat lah, karena jarak posisi keempat posisi 3 agak jauh ya di 6 detik. Jadi ya masih potensial banget buat Michaelos bisa mengejar, apalagi dengan pace-nya yang cukup cepat ini. Kita lihat saja untuk beberapa lap ke depan. Sementara itu ini dia Lindo against Fitboy untuk posisi ke-6. Nice slipstream sudah bisa dipastikan ya, slipstream memberikan speed yang lebih banyak, tapi moment of truth akan ada di turn pertama. Siapa yang lebih berani untuk mendapatkan late break dan juga racing line yang baik. Luar biasa sekali perkiraan dan juga perhitungan dari Lindo yang sudah melihat akan ada serangan late break dari Fitboy yang tentunya akan cukup sayang sekali dua-duanya terjatuh. Mungkinkah Lindo yang jatuh karena curve dan juga Fitboy yang kaget melihat Lindo jatuh langsung mencet rem, ngebucuk ke rem dan juga ikutan jatuh. Dua-duanya turun ke posisi 78, Ekosur 13 yang sekarang naik ke posisi ke-6. 2 posisi gratis bagi rider dari Mark VDS kali ini. Yes, hal yang tak terjadi membuat sebuah benefit dari seorang Eko. Sering kita melihat bahwasannya ini adalah benefit untuk dari kedua rider, yaitu Fitboy dan juga Lindo. Tapi sayang sekali di turn kedua dua-duanya terjatuh di tikungan yang sama, dan bahkan terlihat tadi sempat dari seorang Fitboy juga terkena curve nampaknya. Dan yes, dua-duanya juga terjatuh, dan sebuah benefit yang luar biasa dari seorang Ekosur. Tapi kita lihat saja akan ke seorang Fitboy akan kembali mengejar dari Ekosur, dan yes, dan baru disadari bahwasannya seorang Lindo sudah mendapatkan 3 second penalty, dan dimana yes, ini juga menjadi sebuah hal yang merugikan tentu ya dari seorang Lindo. Dan kita kembali ke front row dimana AHD masih berusaha untuk mengejar dari seorang Ryusei yang terlihat try to play more safe dari seorang Ryusei daripada untuk memaksakan diri untuk kabur. Dimana terlihat Ryusei dari segi pace-nya juga keep stabil, tidak ada improvement dari seorang Ryusei, dimana yes, ini akan menjadi sebuah hal yang sulit untuk Ryusei, dimana dia harus menjaga pace-nya dan juga tidak boleh mistake sama sekali untuk seorang Ryusei, dikarenakan one mistake yang akan dibuat ini akan menjadi sebuah true game besar, dikarenakan dia akan mendapatkan track limit, yang berarti dikarenakan dia sudah mendapatkan 4 kali warning track limit, dia akan mendapatkan long lap penalty. Sementara kita bersama Ari DP yang tepat membuat sebuah miracle moment yang mana akhirnya dia bisa berada di posisi ketiga setelah tadi sempat terkena insiden di turn 1, dan kali ini kita melihat seorang Michaelos yang berhasil mengejar dari seorang Harry Fernudin yang semakin dekat. Sedikit ada closing moment, close call moment dari mereka berdua antara Harry Fernudin dan juga seorang Michaelos yang mendapatkan fast lap dan menjadi race winner di kelas sebelumnya di kelas M1 PlayStation. Tapi kali ini Michaelos ingin mendapat hal lebih di kelas lanjutannya, yaitu kelas M1, kelas M2 PC, yang dimana dirinya masih berusaha untuk mengejar dari seorang Harry Fernudin. Dan kita akan lihat saja menuju ke Asanova. Harry Fernudin memulai terlebih dahulu menuju ke-7. Harry Fernudin sedang tidak baik-baik saja. Kita bisa lihat face dari seorang Harry Fernudin yang berusaha stay fokus dan menahan laju dari seorang Michaelos yang semakin mendekat menuju ke ke-9, yang dimana this is very fast corner dan menjadi benefit dari seorang Michaelos dikarenakan tidak ada hambatan angin di sana, membuat motornya jauh lebih kencang. Kita harus sebut sedikit little bit power slide dari seorang Michaelos mulai closing kepada Harry Fernudin. Kita lihat saja the moment of the 12, Michaelos switching on the inside line, and that's it. On the inside line Michaelos memasang the inside line, dan that's it. Michaelos is dead, tapi little bit wide on the exit, membuat Harry Fernudin kembali mengambil posisi keempat on the chicane. Akankah di sini Michaelos switch on the inside line? Benar saja, tapi masih belum cukup kuat. Kita akan lihat saja, dan yes, masih saling side by side, dan Michaelos memiliki late braking power yang jauh sayang sekali. Harry touching the curve membuat dirinya harus terjatuh. Double disaster nampaknya dari seorang Harry Fernudin, mendapatkan sebuah pressure yang sangat kuat dari Michaelos, dan yes, membuat dirinya mistake menuju ke entry di final corner tadi. Yes, benar-benar pressure dari Michaelos ini tidak bisa diragukan lagi ya. Benar-benar memberikan tantangan ke Harry Fernudin sehingga sampai dia terjatuh barusan, mungkin karena memang sudah terkena tekanan yang luar biasa besar. Sementara itu kita berpindah ke posisi ke-7, Fitboy yang sekarang sedang berusaha mendapatkan kembali posisinya yang setelah tadi kena bonus overtake buat Ekosur 13. Tentunya sekarang dengan jarak yang sangat tipis bisa lagi untuk naik ke posisi ke-6. Ryusei yang tadi seperti Ibronis bilang sedang melakukan safe race ya untuk bisa ya setidaknya aman aja di posisi pertama, tapi tentunya dengan hal seperti itu ia justru harus lebih berhati-hati lagi. Terlepas dari track limits yang juga harus ia perhitungkan, AHD8 sekarang sudah closing up dengan gap 0,7 ke 0,8 setelah di lap-lap sebelumnya sempat di 1,2 sampai 1,4 detik. Dan kita lihat sementara itu untuk kembali lagi kita rollback ke lap 1, turn 1, di mana ini adalah chaotic moment untuk semua rider, bisa kita bilang kontak antara duo Pertamina Mandalika. Itu kayaknya
Fitboy atau Ryusei kita masih belum bisa confirm ya, tapi duo KTM It is- barusan yang Yes. kontak terlebih dahulu menggeser rider sebelahnya melebar dan sampai tadi ke chicane pun seven wide battle yang benar-benar jarang banget kita saksikan sekarang tiba-tiba ada di sini. Benar-benar luar biasa banget lah, saya di Mugello ini memberikan tontonan luar biasa. Sebenarnya kita on board bersama RDP 49 yang juga mendapatkan momentum bisa mengejar AHD 8. Tentunya ini menjadi kereta slipstream ya dari Ryusei AHD 8 sampai ke RDP 49. Keduanya justru AHD 8 juga RDP 49 bisa saling beradu mendapatkan slipstream untuk mendapatkan posisi terbaik. Ryusei yang menjadi ancaman atau menjadi mendapatkan tantangan dari dua rider di belakang karena harus menahan dua rider sekaligus yang mungkin aja bisa mendapatkan overtake ganda. Kita lihat aja untuk lap ke-9 kali ini apakah bisa AHD 8 atau RDP 49 yang mendapatkan posisi yang lebih mantap atau Ryusei yang justru bisa mempertahankan posisi terdepannya meskipun dia harus berusaha semaksimal mungkin menjaga ritme dan juga kepresisian dalam balapan karena sudah punya 4 kali track limits warning. Going on into the second chicane, kita akan masuk di Casanova down. Yes, yang kali ini AHD masih unggul dari seorang RDP, akan tetapi RDP sudah mulai closing dengan seorang AHD, begitu dengan AHD yang more closing kepada seorang Ryusei dari kita yaitu Ryusei. Nampaknya Ryusei sudah mulai menyadari kehadiran AHD yang semakin mendekat, akan Ryusei akan berhasil menahan laju dari seorang AHD yang kalian tahu sendiri AHD memiliki karakteristik agresif seperti di lap sebelumnya battle dengan seorang Ences, tapi sayang sekali Ences tidak bisa menahan laju dari seorang AHD dikarenakan Ences harus meninggalkan permainan. Here we go on the turn 10 on the inside line. AHD membuat sebuah manuver, membuat dirinya menjadi race leader dan Ryusei harus down to the second position, dan kita akan lihat akan ada menjadi sebuah counter attack dari seorang Ryusei di lap ke depan. Yang melihat di turn ke-12 baru sih kita sebutkan AHD sudah melebar dan membuat Ryusei kembali closing the gap dari seorang AHD dan juga dirinya. Sementara itu di sisi belakang seorang RDP masih memantau battle antara mereka berdua dan nampaknya akan sebuah menjadi strategi untuk seorang RDP yang satu-satunya rider dari mereka bertiga memiliki track limit jauh lebih sedikit dari mereka berdua. Here we go, the attack from the Ryusei on the final corner and it is done dari seorang Ryusei, tapi ini menjadi main straight dan membuat keunggulan dari seorang AHD for the slip streaming. Kita akan lihat tadi mereka dari helikopter camp lumayan jauh antara mereka berdua, tapi kita lihat saja di dalam pengereman, akankah pengereman AHD akan jauh lebih baik dari seorang Ryusei, and this is the moment of the truth. AHD on the sideline tapi di block pass langsung dari seorang keluar, dan yes, kontak tidak bisa dihindarkan. Kontak terjadi mereka berdua membuat mereka berdua melebar, tapi menjadi benefit dari seorang AHD di inside line. AHD semakin mendekat, RDP semakin mendekat. AHD leading the race, di mana RDP mulai melanjutkan strategi ya ketika mereka berdua saling battle. Of course itu akan menjadi saling kontak dan membuat AHD seorang RDP bisa semakin dekat. Yes, will it be RDP 49 yang surprisingly mungkin di 1 atau 2 lap sebelumnya berhasil mencuri fastest lap dari Mike Loss. Kita lihat saja ini di RDP 49 yang sangat luar biasa memanfaatkan semua track, eksploitasi track yang sangat luar biasa manis. Akankah menjadi late magic battle untuk RDP 49 yang sekarang hanya bisa melihat dulu battle antara Ryusei dan juga AD28 grabbing each other, fairing to fairing, elbow to elbow nicely done dari AD28. Ryusei going outright untuk AD28. It is a mistake untuk AD28, tapi nampaknya masih bisa ada di depan RDP 49 di posisi kedua yang tentunya memberikan Ryusei benefit luar biasa di poin 6.7.8 detik. Kita lihat semakin ketat lagi. AD28 juga RDP 49 nampaknya akan menjadi pilihan terbaik untuk RDP 49 bisa mengejar naik ke posisi kedua. Hanya menyisakan 1 lap lagi setelah tikungan terakhir yang akan datang. Ini dia di final hairpin turn ke-15. Itu dia serangan dari RDP 49. Sudah tidak ada keraguan lagi. The mistake is no more untuk RDP 49. Sekarang naik ke posisi kedua. Bisakah ia mengejar Ryusei atau mungkin hanya akan bertahan saja di P2 karena AD8 sekarang sudah ada di depannya meskipun sangat tipis sekali masuk ke turn 1. Who will take the second position into turn 1? Ini dia, kita lihat RDP 49 up from the outside menggeser sedikit AD8. RDP 49 or AD8 into the exit. No, it is a side by side exit. Chicane menunggu tapi nampaknya AD8 masih lebih unggul.
Yes, sedikit glitch momen dari mereka berdua yang mana AHD still winning the battle dari seorang Ari DP49 tapi nampaknya kalian bisa lihat di kamera dan ombak sama Ari DP49 going for the turn 4 and also going for the turn 5. Ari DP masih berusaha mendekatkan dirinya dan melewati seorang AHD28 ini mana AHD28 juga tidak bisa membuat manuver yang cukup agresif dikarenakan dirinya sama seperti Ryusei telah mendapatkan 4 kali warning track limit. Jikalau 1 kali mistake yang AHD buat, dia akan turun posisi memberikan seorang Ari DP benefit yang luar biasa. Here we go on the third age Ari DP yang dimana masih berusaha untuk mengejar dari seorang AHD28 yang mana AHD28 kembali closing dengan Ryusei yang dimana akan kasih sini Ryusei akan bisa bertahan dari serangan mereka berdua di belakang. Dan here we go the turn 10, another mistake seorang AHD tapi masih bisa di-recover dan here we go dimanfaatkan dengan baik dari seorang Ari DP dan hampir saja track limit didapatkan oleh seorang Ari DP tanpa sadek up antara mereka dua. Ari DP berhasil melewati dan lagi counter attack from the outside dari seorang AHD28. Kita akan melihat this is the final lap karena sisa beberapa tikungan lagi sementara Ryusei masih anteng mayang di posisi pertama, di posisi kedua dan ketiga justru sebaliknya cukup panas dari mereka berdua. Here we go, this is the only chance for Ari DP untuk melewati seorang AHD. Here we go on the final corner. AHD langsung mendefense dari inside line tapi nampaknya little bit one dimanfaatkan seorang Ari DP di final corner. Kita akan lihat the moment of the truth on the main straight side by side take up Ryusei winning race tapi di backing layar posisi 2 dan juga AHD. Ari DP win race dari seorang AHD28. Perjuangan yang luar biasa dari seorang Ari DP, sangat-sangat luar biasa, berhasil mengalahkan AHD28. Sayang sekali Mike Loss tidak bisa bergabung dan hanya puas finish di posisi keempat. Ryusei again and again winning race, berhasil menahan 4 kali warning track limitnya dan Eko Suri berada di posisi 5, Fit Point posisi 6, Lindo di posisi 7, Hairi Ferudin di posisi 8, Beast di posisi 9 dan ada seorang Setian Blas. Tapi nampaknya kita lihat seorang Beast dan Setian Blas nampaknya tidak akan berhasil melewati finish line. Kita lihat Fairy apa yang berhasil dan sempat melewati finish line dengan waktu yang sangat singkat. Kita akan lihat untuk final resultnya dan here we go. Ryusei winning race disusul oleh Ari DP yang dan AHD yang sangat luar biasa. Mike Loss di posisi 4, Eko di posisi 5, Fitboy di ke-6, 7 on the Lindo, 8 on 4, Hairi Ferudin, Beast on the 9, and 10 for Seftian Plus 16. One race untuk Mugello Grand Prix di kelas M2PC. Sangat panas sekali. Dari awal balapan kita menyaksikan banyak rider saling sengit battle untuk posisi pertama dan akhirnya mulai terfilter dan kita menyaksikan hasil filteran tersebut adalah seorang Ryusei, AHD dan juga Ari DP dan kita yang menjadi highlight tentunya untuk mereka bertiga ini. Dan ketika dari mereka bertiga ini kita highlight lagi menjadi 2 orang ini yaitu Ari DP dan juga AHD yang benar-benar man itu panas banget dan nice epic final corner for Ari DP ini mana terlihat seorang AHD itu ingin defend inside line terlebih dahulu tapi dia membuat kesalahan yang sangat fatal yang mana ya titik minus dari seorang mengambil inside line. Jikalau dia tidak bisa mengontrol laju motornya, dia akan bablas begitu saja dan terlihat di final corner tadi AHD bablas dan langsung dieksekusi dengan sangat cantik oleh Ari DP. Tentunya kita akan masuk ke parfum untuk menanyakan momen tersebut. Ya, ini menjadi victory keempat bagi Ryusei ya. Setelah sebelumnya di round kedua, round keempat dan juga round ke-6, ini adalah victory keempat bagi Ryusei di round ke-10. Tapi terlepas dari itu AHD8 juga RDP49 di akhir-akhir lap benar-benar memberikan kita tontonan yang luar biasa ya. Dan surprisingly di klasemen itu dari posisi 3-4-5 AHD8, Ryusei, RDP49 saling berebutan poin dengan gap yang sangat tipis. Dan dengan hasil seperti ini tentunya poin mereka akan ya mungkin sedikit berubah ya. Posisi pun akan ada perubahan kita lihat saja nanti di akhir klasemen sementara setelah performance selesai. Tapi ya kembali lagi it is a nice absolute race untuk Ryusei bersama KTM yang berhasil naik ke posisi podium pertama. Ada 8 yang benar-benar ya kita tahu lah dengan playstyle agresifnya berhasil ya meskipun tadi masih greget banget di final corner ya apalagi ini late drama, final late corner drama. Ya ini luar biasa banget sih AHD8. Ya pada akhirnya harus turun di posisi ketiga, tapi RDP49 juga yang hari ini benar-benar bisa dibilang harinya cukup berat ya, harus terpental ke posisi terakhir, tapi konsistensi dan juga pace-nya luar biasa. Fast lap juga ada di tangan dia pada akhirnya. Dan ya final lap
battle-nya luar biasa banget. Pressure-nya benar-benar berasa ya. Pasti AHD8 tadi benar-benar ngerasain tekanannya. Kita pun yang nonton, wah itu wah gila sih. Ya bisa dilihat juga di live chat YouTube ini, yang nonton juga pada wah gila-gilaan. Tadi dari Fadur katanya ini battle nggak ada yang ragu-ragu kena track limits, jadi nggak peduli sama track limits. Ini benar-benar menunjukkan all out, flat out. Ya udah no doubt banget lah dari semua rider kita, terutama di top 3 barusan memberikan tontonan yang luar biasa panas. Dan jujur gue nggak expect balapannya sepanas ini. Bahkan tadi mungkin salah satu highlightnya adalah 7 wide battle loh. Itu jarang banget terjadi 7 rider di satu spot yang sama. Kayak apa tuh? Wah jarang banget kita lihat. Moto3 tuh masih umum, ini Moto2 udah wah gila banget sih. Iya, sangat langka sekali pemandangan di awal balapan tadi mana 7 way battle terjadi, tapi yes, semakin kesini semakin terfilter dan kita dapat hasil akhir ya, bahwasannya mereka bertiga inilah yang menjadi main of the race until the final lap tadi. Dan juga sayang sekali untuk Michaelos mendapatkan long lap dan juga sempat kesusahan untuk mengejar. Jadi sayang sekali untuk race pada malam hari Michaelos tidak bisa join to the party, di mana tadi mereka bertiga ini sangat-sangat ketat sekali, sempat saling adu switchback antara AHD dan juga Ryusei, tapi ditutup dengan mistake dari AHD di turn ke-10 tadi dan membuat Ryusei kembali lead race dan membuat AHD bertemu dengan RDP, dan terjadilah tadi epic final battle on the final lap dan ditutup oleh overtake yang manis di final corner tadi dari seorang RDP. Di mana kita sudah terkoneksi dari ketiga pembalap tersebut, yang mana sesaat lagi kita akan berpindah ke Park Ferme tentu untuk menanya-nanyakan, di mana tentu ini akan menjadi pertanyaan yang harus kita lontarkan dan kita harus mendengar jawaban dari mereka bertiga ini nih, terutama seorang RDP dan juga AHD, terutama lebih ke RDP sih, dikarenakan RDP tadi kan start dari pole position dan langsung terkena chaos di turn pertama tadi dan langsung bisa comeback ke posisi kedua dan menantang kedua pembalap kita yang di depan, yaitu Ryusei dan juga AHD. Yang yes, the final result is Ryusei winning race dengan menahan long track limit loh. Di awal balapan sudah kena 4 kali warning track limit, tapi dia bisa menahannya dengan pressure yang sangat besar, yaitu dengan serangan dari AHD maupun RDP, dan dia masih stay calm, masih bisa fokus dan winning the race tentunya. Dan juga ini nggak tahu nih, kita masih menunggu dari camp dari seorang AHD, yang mana kita menunggu camp dari seorang AHD dan juga kita bisa bergabung ke platformnya tentunya, karena yes, saya sendiri pun sudah tidak sabar untuk menanyakan sebuah pertanyaan kepada mereka semua, dikarenakan yes, di kelas M2 PC ini klasemennya benar-benar ketat, terutama untuk ketiga orang ini. Jadi benar-benar ketat banget. Jadi ini akan menjadi perubahan mungkin di klasemen sementara tentunya, terutama di seorang Michaelos yang mendapatkan hasil yang sebenarnya masih cukup baik di posisi 4, tapi ini bukan hasil terbaik untuk seorang Michaelos tentunya, yang dimana di biasa-biasanya Michaelos mendapatkan performa cukup baik. Tapi di platformnya juga di kelas M2 PlayStation kita juga sudah mendengar penjelasan dari Michaelos bahwasannya dirinya juga untuk round ke-10 ini bisa dibilang kurang prepare, dikarenakan after round 9 kemarin dia memiliki acara dan bahkan hampir ke memasuki round ke-10 tuh dia juga baru bisa join lagi, dan dirinya menyebutkan bahwa titik latihannya itu dari qualifying, dan yes, jarak qualifying ke race itu cuma 1 hari, dan which is itu bisa dibilang waktu yang kurang, tapi yes, still good result sebenarnya untuk seorang Michaelos mendapatkan poin 4. Tapi seperti saya bilang tadi, itu sebenarnya masih bukan seorang Michaelos yang biasanya selalu menantang row terdepan, dan sayang sekali juga seorang Ances yang seharusnya mungkin ini akan menjadi 4-way battle, tapi yes, Ances harus terdisconnection, memiliki masalah connection problem, membuat dirinya harus meninggalkan balapan dengan 0 point, dan kita masih menunggu untuk AHD join to the voice kembali. Kita tunggu saja terlebih dahulu. Tadi sebenarnya sudah terhubung, tapi mungkin ada ya problem di kameranya. Kita tunggu saja, semoga bisa tersolve dengan cepat. Tapi ya kalau misalkan tadi Incas benar banget kata Broris, harusnya akan menjadi 4 wide, dan mungkin juga kalau Michaelos tadi nggak kepental bakal jadi 5 wide, mungkin top 5-nya bakal gila-gilaan banget. Tapi ya it is what it is untuk race hari ini. Once again Ryusei, lalu juga RDP 49 dan juga HD8 benar-benar memberikan performance yang top banget lah, bisa kita bilang sampai lap terakhir hingga tetes terakhir guys, luar biasa banget. Dan nampaknya sudah kembali terhubung bersama kita lah sekarang, malah Ryusei ya enggak facecam. Kita tunggu dulu ya saat lagi. Dan oke, nampaknya sudah terhubung, saat lagi kita akan masuki Park Ferme yang akan tanya-tanya langsung saja untuk top 3 kita. Bahkan Broris.
Yes, sebenarnya kita sudah berada di platformnya di Autodromo Internazionale del Mugello. Itali banget ini kita nada ya guys. Yo man. So yes, kita langsung akan memulai platformnya interview di round ke-10 di Agung Tata Mandiri di 2023. Ini kita akan langsung saja masuk ke posisi ketiga, yaitu ada AHD. Selamat malam Om AHD. Yes, nampaknya mikrofonnya tidak masuk. Kita masih menunggu fixing microphone, masih belum masuk AHD. Mungkin bisa di-recheck lagi input mikrofonnya. Yes, nampaknya masih belum terkoneksi input mikrofon dari seorang AHD. Sayang sekali. Ya mana kita sudah gregetan nih mau menanyakan soal kejadian-kejadian yang dilakukan oleh AHD barusan ya di race kelas M2 PC tadi, di mana banyak sekali mistake dari seorang AHD, tapi masih bisa, setidaknya masih bisa defend posisinya. Tapi ini kita masih menunggu nih voice dari seorang AHD yang masih belum terkoneksi, dan kita melihat hand signal dari seorang AHD yang tidak bisa nampaknya. Mikrofonnya rusak. Mungkin thumbs up aja. Ya mungkin kita akan memberi congratulations saja mungkin kepada AHD 28 yang sangat disayang tidak bisa terkoneksi mikrofonnya. Tepat kita mendapatkan high signal dari seorang AHD yang mic-nya rusak, nampaknya tidak bisa ikutan voice ya untuk menjawab pertanyaan kita ternyata. Tapi yang jelas AHD berada di posisi ketiga, dan that's a good result for AHD setelah tadi membuat banyak mistake, terutama di Casanova tadi setelah leading race dan membuat Ryusei mengambil benefit tersebut tentu ya, membuat Ryusei sekarang menjadi race winners. Yang jelas congratulations untuk AHD, sayang sekali tidak bisa input voice. Kita give applause for AHD yang mendapatkan posisi ketiga, dan yes, sayang sekali untuk AHD tidak bisa interview pada malam hari ini. Tapi yang jelas congratulations untuk AHD, semoga saya di next race bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih optimal. Ya, sekarang kita akan beralih kepada seorang, bisa bilang kita kalau di F1 tuh apa istilahnya kalau dia mendapatkan ini tuh, apa tuh Maril? Yang kalau dia tuh yang mendapatkan best race tuh kayak MVP-nya lah bisa dibilang. Grand Slam. Ya, sih bisa bilang kita MVP lah, man of the race lah di race kali ini, yaitu ada Ari DP. Selamat malam Om Ari. Ya, malam Om semuanya, rekan-rekan RDS semuanya. Ini dia ada Om Ari DP yang dimana membuat sebuah miracle moment yang luar biasa. Start from pole position, langsung terkena coaster pertama dan bisa menantang sempat menantang Ryusei dan juga seorang AHD. Gimana nih Om Ari race hari ini? Gimana perasaannya dari awal balapan dulu nih? Langsung kena tabrak di T1 dan yes, perlahan bisa comeback, dan bisa dijelasin tuh final lap tadi tuh gimana tadi strategi yang ngelawan AHD tadi itu sakit banget tadi tuh. Gimana race hari ini Om Ari? Tadi waktu race ya, saya udah pakai power 3 di awal kan supaya bisa lari nih ke depan. Pas di turn 1 saya coba agak early karena takutnya kalau maksa late break bisa bablas itu. Terus di situ ada masuk ke dua, katanya mungkin Om Ryusei sama Fitboy ya, karena mungkin terlalu mepet gitu. Akhirnya saya agak ke kiri, terus kontak sama lupa satu motor gitu. Akhirnya jatuh. Pas jatuh sih, wah ya udahlah, mau diapain? Coba recovery aja kan, recovery pelan-pelan, coba nggak buat track limit, main clean, lap by lapnya tuh update time terus ya Om, coba konsisten. Pas lihat yang depan ada yang crash, mungkin yang tadi Pances DC ya, saya coba ngikutin pace yang di depan nih, tiba-tiba dapat gitu. Saya di belakang Om HD coba ngikutin racing line-nya, terus coba ngedeket lagi. Defense-nya lumayan kuat, Om HD keren sih. Ya, sama pokoknya intinya ini keren Om HD sama Ryusei udah podium hari ini. Untuk kemenangan hari ini saya dedikasikan buat tim RDST sama Bang Rasya kalau nonton. Wah, luar biasa. Itu dia, ada sebuah shout out kepada RDST dan juga Bang Rasya ya, Rasya Onadio nih ya, Rasya. Dan yes, itu dia kemenangan posisi kedua yang sangat dramatikal untuk seorang Ari DP.
tetap berada di atas podium di posisi kedua tepat di belakang dari seorang Ryusei. Congratulations Om Ari, moga saja di next race nanti mendapatkan hasil yang jauh lebih optimal dan yes, thank you Om Ari. Siap, thank you Om. Thank you semuanya. Oke, itu dia dari Ari DP 49 yang dimana berhasil mendapatkan posisi kedua setelah tadi terjatuh di turn 1, tapi yes, still try to comeback, masih bisa block pass kembali, nothing tulus, dan berhasil berada di posisi kedua. Dan sekarang kita akan berpindah kepada sang race winner kita di Autodromo Internazionale del Mugello round ke-10 Agung Tata Mandiri Championship. Selamat malam Om Ryusei. Malam. Oke, kita sudah bisa terkoneksi pada Om Ryusei. Gimana nih Om Ryusei? Race kali ini di awal lap sudah kena 4 track limit, tapi bisa nahan, nggak buat mistake, dan yes, tempat terlihat tadi terkena pressure berkali-kali sama Om AHD dan juga ada kedatangan tadi Om Ari. Gimana race hari ini Om Ryusei bisa mempertahankan hal tersebut dan bisa menjadi race winner pada malam hari ini? Jadi jujur sebenarnya saya belum ada latihan buat ini sih, buat dry race. Soalnya nggak expect bakal kering hari ini. Karena prediksi cuaca dari tadi siang kan itu hujan atau enggak wet. Tapi ternyata pas awal start tadi tuh kok kering. Terus pada agresif banget di T1 gitu. Kena senggol kiri kanan sampai drop ke 6 apa 7 gitu. Terus perlahan naiklah ke depan lagi karena nggak punya pace, jadi mainnya pakai trajektori dari ini aja, dari yang wet race, jadi brakingnya terlalu early, makanya pace-nya itu lambat banget kekejar dari yang belakang gitu. Sebenarnya udah pasrah aja kalau Om Ari atau Om ini udah ngejar gitu, nggak apa-apa lah juara 3, yang penting di atas Mike Loss sama itu Omen Chess. Tapi ternyata bisa defend sampai finish, udah syukur banget lah. Luar biasa perjuangan dari Ryusei yang yes tidak expect bahwasannya race kali ini akan menjadi dry race dikarenakan ada perubahan cuaca dari BMKG bahwasannya sudah kering tracknya ini, tidak hujan lagi. Tapi yes, ini sebuah absolutely winner for Ryusei, telah bisa mempertahankan posisi pertama setelah tadi kita lihat di awal balapan mendapatkan 4 kali warning limit dan bisa menahan track limit 1 kali dan menahan serangan-serangan dari AHD maupun Ari DP. Congratulations Om Ryusei telah mendapatkan race winner pada malam hari ini. Moga saja di next race di round ke-11 nanti bisa mendapatkan hasil yang sama Om Ryusei. Thank you Om Ryusei. Yep, thank you Om. Oke, itu dia ketiga pemenang kita, yang mana race winner didapatkan oleh Ryusei. Kedua yaitu Ari DP, on the third adalah AHD yang menempati posisi ketiga setelah tadi harus ter-overtake di final corner dari seorang Ari DP. Dan kita lihat untuk klasemen sementara after the round 10 dari main race tadi, yang dimana Ryusei winning race, dan kita lihat klasemen sementara akan ke slip, dan benar saja Ryusei memimpin klasemen sementara dengan perolehan poin 158 poin, disusul oleh AHD 28 di klasemen kedua dengan perolehan 150 poin, dan ada Mike Loss di perolehan poin 149 poin. Masih cukup tipis, ya, dimana AHD berbeda 8 poin, Mike Loss berbeda 9 poin. Dan Chess-nya malam hari ini sayang sekali tidak mendapatkan poin dikarenakan disconnection, memiliki problem koneksi dari klasemen keempat. Ari DP yang mendapatkan poin tambahan di klasemen kelima, dan ada Fitboy di klasemen ke-6, Hairi Faroden on the 7, Beast on the 8, Septian Blast di posisi 9, dan Bolsky di klasemen ke-10. Untuk klasemen selanjutnya yaitu klasemen ke-11 dan seterusnya ada Ecosur 13, Lindo, dan juga Lara yang menutup klasemen di kelas M2 PC Race. One race yang sampai membuat klasemen sementara berubah, yang dimana Ryusei memimpin klasemen untuk sementara di round ke-10 ini. Race yang luar biasa, tapi sayang kita harus menutupnya. Tapi jangan bersedih dikarenakan besok kita akan masih lanjut sampai di hari Minggu. Ini mana untuk jadwal besok seperti biasa kita akan menyaksikan qualifying untuk di kelas yaitu M1 PlayStation dan juga M1 PC, dan disambung oleh sprint race ya untuk di kedua kelas yang sama yaitu M1 PlayStation dan juga M1 PC.
Maka dari itu buat kalian yang belum follow kita, di follow dulu dan ikutin kita, di subscribe kita di channel Moto Esport Indonesia dan di follow sosial media kita di Facebook maupun Instagram dan TikTok Moto Esport Indonesia, dan silakan kunjungi website kita motosportindonesia.com. Dan juga kami berterima kasih sekali kepada sponsor utama kita yaitu Agung Tata Mandiri yang membuat Champions ini menjadi Agung Tata Mandiri Championship 2023, dan juga media partner kita yaitu MGP dan juga Indo Motor Racing. Maka dari itu kita akan menutup race M2 PlayStation dan juga M2 PC dengan sangat-sangat luar biasa sekali. Dan juga kita juga izin pamit undur diri, yang dimana kita akan berjumpa lagi di esok hari, di hari Sabtu, yang dimana race akan dimulai di jam 10 waktu Indonesia Barat dan di qualifying di jam 9 waktu Indonesia Barat. Catat tanggalnya dan jangan sampai ketinggalan guys. Kalau begitu kami izin undur diri, saya Bro Riz dan juga ada Om Ariel sebagai pendamping saya di menjadi caster, dan ada Om Fernandoli yang mengatur jalan balapan sebagai race direction dan juga cam direction. See you on the next race, dan yes, ada kata-kata Om Ariel? Ya, saya terus semuanya. Kita ketemu lagi besok di kelas M1 PlayStation dan juga M1 PC. See you guys in the next race.